Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahmani dengan NPM 233507116. Dalam video ini saya akan memaparkan biografi dan gagasan dari salah satu tokoh pemikir Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang pemikir, reformis, juga aktivis politik asal Afghanistan, yang mana memiliki nama asli Syahid Muhammad bin Safdar Al-Husain. Al-Afghani ini merupakan seorang putra dari Syahid Safdar yang lahir pada tahun 1838 dan wafat pada tahun 1897. Beliau ini dididik di lingkungan keluarga yang bermazhab Hanafi. Al-Afghani juga bersekolah di Kabul dengan sistem pengajaran yang konservatif. Sedari kecil, Al-Afghani ini menekuni berbagai bidang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, tasawuf, juga filsafat Islam. Serta beliau juga belajar bahasa Arab dan bahasa Persia. Di umur ke-18 tahun, Al-Afghani ini meneladani ilmu lainnya seperti ilmu falsafah, hukum, sejarah, fisika, sains, kedokteran, astronomi, dan antrologi. Nah, sesudah menyelesaikan atau membereskan pendidikan formalnya, Al-Afghani ini tuh memulai petualangannya dalam dunia politik, mengunjungi Hijaz dan melanjutkan ibadah haji di Mekah. Nah, sepulangnya dari ibadah haji ini, beliau mulai melakukan aktivitas politiknya di negaranya sendiri, yaitu Afghanistan. Nah, di tahun 1857 Masehi, Al-Afghani ini tuh menjadi seorang propagandis yang memperkuat kedudukan Muhammad Khan pada saat itu. Nah, atas keberhasilan dan jasanya Al-Afghani ini, beliau diangkat menjadi pembantu pribadi dari pangeran, dan pada tahun 1868 beliau dilantik menjadi Perdana Menteri dalam masa pemerintahan Pangeran Muhammad Azam. Hingga pada tahun 1869 Masehi beliau meninggalkan Afghanistan dan beliau memutuskan pindah ke India. Tidak berhenti di India, perjalanan politik beliau itu dilanjutkan di negara-negara lainnya seperti Mesir, Eropa, dan Turki, hingga akhirnya beliau menghembuskan napas terakhirnya di negara Turki. Dalam perjalanan politiknya ke berbagai negara, ini tuh bisa menjadi sorotan gitu bagi kita, karena semua yang beliau lakukan ini guna menggoyangkan bahkan meruntuhkan penguasa yang otoriter gitu, yang bersikap otoriter pada saat itu. Nah, penguasa yang sudah keluar dari jalan dan melampaui batas, juga beliau melakukan ini tuh untuk melawan dominasi Barat ke negara-negara Islam pada saat itu. Beliau juga tidak jarang terlibat dalam pertentangan dengan para pemimpin. Contohnya pada kasus Iran, ketika itu Al-Afghani diundang ke Iran untuk urusan Iran-Rusia. Tetapi sikap otoriter dari Syah membuat Al-Afghani ini tuh menentang Syah dan berpendapat bahwa Syah ini tuh harus dilengserkan. Nah, pada pendiriannya ini tuh membuat Al-Afghani tuh terusir dari Iran. Terus nasib lebih malangnya lagi, ini menimpa beliau pada saat beliau di Turki. Alih-alih menjadi penasihat Sultan Hamid II, Al-Afghani ini justru berakhir sebagai tahanan kota hingga akhir hayatnya. Pan-Islamisme menjadi gagasan dari Al-Afghani yang sangat populer hingga sekarang. Nah, dari pemikiran ini, Al-Afghani ini dipandang sebagai penganjur yang sebenarnya atas entitas politik Islam universal yang proyek politiknya itu tuh terpusat
pada pan-islamisme itu sendiri atau persatuan dan kesatuan negara muslim. Adanya pan-islamisme ini sebagai bentuk respon pada penindasan dan eksploitasi yang dialami negara muslim pada saat itu, yang mana negara muslim pada saat itu berada di bawah kekuasaan kolonialisme. Dalam gerakan ini mendorong pada pembentukan aliansi politik antara negara muslim juga dukungan terhadap gerakan kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Banyak orang yang sepakat bahwa Al-Afghani ini bisa menciptakan gerakan Islam modern dan mengajarkan pembaruan di kalangan umat muslim yang hidup di tengah-tengah kemodernan pada saat itu. Ada juga relevansi dari gagasan Jamaluddin Al-Afghani ini dengan umat Islam pada saat ini. Seperti kita tahu, Al-Afghani ini adalah tokoh yang aktif dalam politik dan sosial, dan Al-Afghani juga memperjuangkan hak-hak umat Islam. Nah, hal ini tuh bisa menginspirasi atau memotivasi generasi muda saat ini untuk terlibat dalam isu-isu sosial politik atau berkontribusi dalam isu sosial politik, juga memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia antar umat. Dalam gagasannya menekankan pentingnya persatuan di antara umat Islam. Terlepas dari kita yang berbeda mazhab atau etnis, dalam dunia yang semakin terpisah-pisah, terpecah belah, gagasan ini mengingatkan umat Islam akan pentingnya solidaritas dan kerjasama untuk menghadapi tantangan secara bersama-sama. Itu saja yang bisa saya paparkan mengenai biografi, gagasan, dan relevansi gagasan dari Jamaluddin Al-Afghani dengan keadaan umat muslim pada saat ini. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.